Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat falak yang terbois, sahabat-sahabat ngaji falak online, sahabat-sahabat sinau falak bareng, dan semua para pecinta falak yang selalu kita banggakan ya. Jumpa kembali dengan saya di sini. Kemudian dalam kesempatan ini saya akan meneruskan program latihan kemarin yang kita buat gitu ya. Kita sudah membuat user interface, mana kita lihat. Nah, ini latihan arah kiblat. Nah, ini yang sudah kita perbaiki kemarin. Karena user interface-nya sudah, berarti kita saatnya untuk membuat codingnya gitu ya. Artinya supaya bagaimana tombol eksekusi ini berfungsi kita bisa tahu gitu ya. Nah, oke, baik, kita langsung aja ke aplikasi AIDA-nya yang kemarin kita buka lagi. Ini interface karena ini sudah, dan sebelum kita ke page main activity Java. Ini kita kembali dulu ke activity mainnya gitu ya. Karena kita ingin membaca data, artinya membuat mana tadi aplikasi bukanya. Nah, membuat hisab arah kiblat dengan data kita menginput data manual ini, berarti data yang kita input ini harus bisa dibaca. Itu ya, bagaimana input data kita ini harus bisa dibaca lah. Oke. Nah, supaya input data yang kita lakukan di sini bisa dibaca dan kemudian bisa kita eksekusi ya, tombol eksekusi ini, maka setiap edit tag tadi inputan kita harus kita beri ID supaya nanti bisa dipanggil ke main activity ya. Kita kasih ID-nya kita buat pendek-pendek saja, nulisnya nggak panjang. Edit tag lokasi sesuai edit tagnya, lokasi kita tulis lokasi. Kemudian ini ID kita hapus, kita buat pendek saja. Edit tag ujur, nggak usah panjang-panjang. Kemudian ini adalah belum, ID-nya belum ditulis. ID edit tag lintang ya. Kemudian ini adalah ID apa ini? Tinggi. Kemudian ini adalah ID-nya edit tag time zone. Ini kemudian tombol ini juga harus diberi ID supaya ini bisa berfungsi. Nah, kita buat singkatan saja ya, BTN eksekusi. Oke. Nah, ini tempat data juga diberi ID supaya bisa menampilkan data gitu ya. Jadi ID ini digunakan untuk manggil elemen ini ke main activity Java supaya bisa nyambung. Ini text view data. Oke. Nah, setelah ini selesai, kita save dulu supaya bisa terintegrasi. Nah, sudah di save, baru kita masuk ke main activity Java yang pertama. Nah, yang pertama kita deklarasikan atau kita membuat sebuah variabel yang mewakili ya, yang mewakili elemen-elemen yang akan kita panggil gitu ya. Jadi membuat variabel, sehingga variabelnya harus sama dengan yang diwakilkan tadi ya. Contoh kita buat like ya, private ya. Jadi kita membiasakan pakai private atau langsung sih nggak apa-apa gitu ya. Text view ya,
private text view ini yang ingin kita buat tadi ada TV data ya. Nah, dalam Java ya nanti saya sudah sambil buat ini tutorial ini juga sambil buat modulnya, mudah-mudahan bisa kelar dan selesai gitu ya, sehingga nanti modulnya bisa dibaca dengan baik sebagai bantuan untuk memahami. Itu harus diakhiri titik koma. Nah ya, jadi setiap baris blok kode, setiap baris kode ini kalau emang satu kode selesai diakhiri titik koma. Tadi ada text view-nya cuma satu sebagai tampilan data. Kemudian kenapa ini kita perlu private ya, supaya hanya bisa diakses di kelas ini saja, tidak pindah ke kelas yang lain gitu ya. Edit tag. Nah, mewakili edit tag tadi ada banyak lokasi, kemudian edit tag bujur, kemudian edit tag lintang, kemudian edit tag tinggi, kemudian edit tag time zone ya. Oke, selesai, diakhiri titik koma. Oke, sudah. Ini namanya deklarasi variabel, artinya kita membuat variabel untuk menyimpan data lokasi kita, menyimpan memori supaya kemudian nanti bisa digunakan untuk perhitungan begitu ya. Nah, setelah itu baru kita panggil variabel ini yang kita buat, kita sambungkan dengan tampilan yang ada di sini supaya tampilannya ini bisa berubah sesuai keinginan yang kita buat. Kita sambung ya. Yang pertama kita buat TV data tadi. Nah, cara nyambungnya codingnya begini. Find view by ID red, ini resource, kemudian ID yang kita ambil adalah TV data. Nah, tutup kurung, akhiri titik koma. Yang kedua adalah ET sesuai tempat dulu ya, lokasi sama dengan find view by ID id dot ET lokasi. Kemudian ET bujur kok RT. Ya, ini bisa copy paste dari atas kita cuman saya lebih enak mengetik begini supaya lebih bisa diingat lah ya. Dengan menulis kita mudah mengingat gitu, daripada kopas itu kita kadang alurnya akan lupa. ET bujur, ET lintang sama dengan find, kemudian r.id.et lintang juga kote koma, terus et tinggi sama dengan find view by id et tinggi gak ada ya? Oh ada. Nah, kemudian bujur lintang tinggi time ya, et time find view by id r.id.et time. Nah, oke. Dengan melakukan ini berarti kita sudah menyambungkan dua page ini, main activity Java yang tempatnya coding. Ini di awal dulu kita ngomong ini adalah sebuah CPU-nya gitu ya. Main ini adalah sebuah monitornya, sudah disambung semua. Yang artinya masih ada ya button eksekusi, lupa tadi. Yang artinya nanti tampilan ini bisa kita olah sesuai keinginan kita. Ntar ada yang belum ditampilkan, yaitu button. Kita tulis private-nya terus button ya. Jadi kita menginisiasi, kalau istilahnya itu membuat variabelnya btn eksekusi titik koma. Nah,
Nah, oke, ini juga perlu ditambah. VTN eksekusi sama dengan ini namanya inisiasi di sini ya, memanggil atau menyambung dari Java ke mainnya, ke layoutnya. Find view by id r.id btn eksekusi. Nah, ya. Perhatikan inisiasi itu selalu ada di onCreate. Nah, ini kan ada protected void onCreate. Artinya apa? Bahwasanya nanti onCreate, istilah onCreate ini adalah data apa yang akan dibaca saat aplikasi dinyalakan, saat aplikasi diaktifkan. Nah, yang pertama kita menginisiasi ini, menyambung tampilannya user interface dengan sistemnya, dengan Java-nya. Nah, oke. Ini sudah semua. Sudah kita panggil, sudah kita samakan, tinggal coding gitu ya. Nah, untuk coding ini kemudian kita mengacu pada kitab ini saja yang mudah gitu ya, Simarul Murid, karya dari Yai Ali Mustafa Kediri gitu ya. Karena di sini lebih simpel alurnya, lebih tidak terlalu bertele-tele, langsung aja to the point begitu ya. Nah, karena ini arah kiblat, kita buka Eva Selusani. Dan bagi teman-teman yang ingin kitabnya boleh menghubungi nomor beliau, ini sudah ditampilkan di depan kitab. Kalau memang pengen pesen atau pengen beli, silahkan hubungi langsung yang bersangkutan. Oke, dalam kitab ini ada beberapa banyak bahasan gitu ya, dari kalender, data matahari, arah kiblat, dan sampai ke istiqbal dan gerhana. Kita masih langsung ke arah kiblat dulu ya, yang paling mudah sebagai latihan. Kalau data matahari datanya agak panjang ya. Di arah kiblat ini kita yang diperlukan nanti lokasi, tempat, bujur tempat, lintang Mekah, dan bujur Makkah. Nah, oke, kita kembali ke aplikasi kita. Nanti kita buat lintang tempat kita, lokasi kita di mana, lintang tempat kita di mana, bujur tempat kita di mana, dan lintang Mekah gitu ya. Sehingga kemudian di sini kita buat sebuah deklarasi lagi, sebuah variabel untuk mewakili ya penyimpanan data kita. Kita kan butuh menyimpan data kita, data tempat kita butuh menyimpan data Mekah yang kemudian nanti bisa kita hitung ya. Apa sih variabel itu nanti ya, kalau ini sudah selesai yang sudah saya buat tulis, kita tahu gitu ya. Artinya variabel itu digunakan untuk menyimpan data dalam memori, dimana kemudian nanti tipe data variabel itu bisa ya int, bisa double, bisa boolean, bisa char, bisa string, dsb, macam-macamnya gitu ya. Nah, tipe dari data ini akan menentukan jenis nilai yang dapat disimpan dalam variabel. Yang akan sering kita gunakan adalah tipe string, tipe int, tipe double gitu ya. Kenapa? String itu untuk menyimpan data kompleks, teks dan juga angka. Kalau double atau int itu hanya bisa menyimpan angka saja. Kalau int itu menyimpan data angka bulat, kalau double menyimpan data angka bisa desimal ya. Baik, kita kembali ke sini, ke arah kiblat. Yang dibutuhkan tadi adalah lokasi ya, lokasi kita. Berarti kita lokasi itu kan nama, berarti kita buatnya string gitu ya. String lokasi itu saja. Nah, begini dulu kita kosongi, kemudian bujur tempat dan lintang tempat. Kita buat bujur dan lintang ini double ya, karena merupakan angka. Jadi kita buatnya double, variabelnya double, bujur. Nah, sama dengan langsung aja kita deklarasikan langsung. Kita butuh bujur dan lintang.
Oke, kita buat begini karena belum ada isinya gitu ya. Ini sebuah variabel dulu, mendeklarasikan variabel yang dibutuhkan. Bentar, ada lagi, ini bujur tempat kita ya. Nah, kita tambahi bujur T, bujur tempat lintang T. Nah, lintang tempat, kemudian butuh bujur Ka'bah, bujur K atau Mekah ya, lintang Ka'bah K gitu ya. Oke, itu saja tadi data yang ditunjukkan yang diperlukan. Sudah. Nah, artinya variabel ini yang dibutuhkan, tinggal kemudian kita isi variabel ini isinya apa gitu ya. Yang pertama bujur T, bujur tempat, tulis lagi. Nah, bujur tempat ini isinya kita ngambil dari mana tadi inisiasinya, ini ET bujur ya, dari editag yang kita buat manual. Kita get get text, kemudian to string. Sudah merah kan, merah. Kenapa? Karena kita to string saja, sehingga sebetulnya berarti ini deklarasinya jangan double dulu, karena kita mau ngambil angkanya dalam bentuk string, dalam bentuk yang tidak bisa dihitung gitu ya. Jadi string itu bentuk yang tidak bisa digunakan kemudian dihitung secara matematis nanti. Jadi kita butuh beberapa konversi. Nah, ketika kita string tidak ada garis merah. Oke. Kemudian lintang T sama dengan ngambilnya juga dari ET lintang. Nah, get, kita ambil teks yang ada di edit tag namanya get tag, kemudian kita jadikan string untuk bisa menjadi sebuah karakter yang kemudian kita nanti konversi lagi. Dan sebentar, makanya dibutuh pemahaman, ditulis dulu itu supaya kita nggak butuh mikir setelah ngetiknya gitu ya. Kalau bujur dan tempat lintang kita ngambil dari edit tag inputan, sedangkan lintang Ka'bah dan lintang bujur Makkah, bujur lintang Ka'bah dan lintang bujur Ka'bah itu data kita sudah ada, sudah berbentuk kita input permanen, sehingga kalau itu sudah kita input permanen itu kita nggak perlu buat string. Ini mestinya tetap double gitu ya. Ini salah berarti ya, ini untuk variasi ini double bukan string, supaya nggak terlalu banyak konversi nanti kita buatnya double. Nah, kemudian ini kita beri titik 2 akhir dari perintah. Nah, ya kita nulisnya bujur T dan lintang T ini supaya bisa dihitung, ini harus dikonversi lagi ke double gitu ya, harus dikonversi ke variabel yang bertipe angka ya, supaya bisa dihitung dengan operasional matematika ya, karena variabel string itu bukanlah variabel angka, sehingga nanti variabel string itu tidak bisa digunakan atau dihitung dengan operasional matematika. Nah, langkahnya supaya kita buat string dan supaya bisa dihitung ya, kita konversi lagi gitu ya, sehingga kita buat double. Nah, sudah ada di atas di sini. Nah, kita buat lagi deklarasinya bujur TD, artinya sudah double, untuk kita double. Kemudian lintang TD. Nah, oke, sudah kan. Nah, kita ambil isinya. Nah, gitu. Jadi di atas ini yang double ini, nah, garis ini kita buat variabel namanya, kita buat sebuah kode gitu, kemudian kita isi kodenya apa, isinya apa kan gitu. Bujur TD sama dengan ini, kita mau mengkonversi string menjadi double.
maka kita tulis rumus ini double, terus kemudian parse ya, di parse double, ngambil data stringnya adalah bujur T, maka ini bisa dihitung nantinya. Kemudian lintang TD sama dengan double parse double lintang T. Oke, sudah. Artinya data tempat kita sudah kita konversi, sudah bisa kita masukkan ke dalam proyek perhitungan. Nah, kita tulis bujur K. Kemudian bujur K itu kita ngambil dari buku tadi, kita masukkan. Bujur K versi Sigmarul Murid adalah 21 derajat plus 25 dibagi 60 plus 18,89 dibagi 3600. Nah, ini bujur Ka'bah, lintang Ka'bah sama dengan 39 derajat plus 49 menit plus 46,27 detik, 3600. Oke, nah ini sudah dimasukkan datanya.